Presiden Prabowo Subianto beri arahan untuk segera merealisasikan renovasi Stasiun Gambir sebagai salah satu simpul transportasi strategis di Jakarta. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rashidi di Istana Kepresidenan Jakarta hari Kamis. Usai bertemu Prabowo bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Rencananya renovasi tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 2 tahun dengan konsep integrasi antar moda yang lebih baik. Tak hanya menjadi stasiun nasional, nantinya Stasiun Gambir juga terintegrasi dengan stasiun kereta listrik atau KRL. Sementara itu Bobi juga menyampaikan terkait percepatan penanganan perlintasan sebidang guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Hingga kini 172 perlintasan sebidang telah ditutup dan 490 perlintasan lainnya tengah dalam proses penanganan. Gambir akan kita lakukan renovasi. Nah, kita nanti dalam 2 tahun punya Gambir yang tapi jadi stasiun KRL Pak Gambir. Nanti kita integrasikan dengan KRL. Berarti bakal Manggarai jadi hub seperti rencana yang lama itu. Renovasinya mulai kapan Pak? Kira-kira Segera, perintah Pak Presiden segera. Itu tadi Bapak bilang 2 tahun itu bakal jadi stasiun KRL berarti Pak. Bukan, dia nanti akan jadi stasiun yang nasional stasiunnya. Sejak beberapa hari belakangan, keberadaan minyak goreng subsidi minyak kita goib di pasaran. Di Parepare, Sulawesi Selatan, demi mendapatkan minyak kita, warga khususnya kaum ibu rela antri hingga berjam-jam. Ratusan emak-emak di kota Parepare, Sulawesi Selatan rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng subsidi minyak kita di pasar murah. Sejak pagi hari mereka sudah mendatangi lokasi dan mengambil tempat paling depan. Sejak minyak kita langka di pasaran, para ibu-ibu berupaya mencari hingga ke pasar murah. Meski harus berdiri di bawah terik matahari, warga tetap bertahan demi mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi minyak kita. Kelangkaan minyak kita juga dirasakan masyarakat Tangerang Selatan, Banten. Selama sepekan terakhir, minyak goreng subsidi minyak kita menghilang di pasaran. Akibatnya pedagang terpaksa menjual di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp21.000 per liter. Sulitnya persediaan minyak kita di pasaran terjadi seiring rencana pemerintah akan menaikkan harga minyak goreng subsidi itu. Namun demikian, hingga kini pemerintah belum mengumumkan harga eceran tertinggi yang disepakati. Dari Tangerang Selatan dan Parepare, Erwin Eka, Nunung Pramono, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegaskan kebijakan perubahan harga Pertamax tidak akan ganggu perekonomian nasional. Pemerintah jamin stabilitas sektor logistik dan transportasi publik tetap terjaga pasca penyesuaian harga tersebut. Menteri Ekonomi Purbaya Yudi Sadewa menegaskan dampak ekonomi dari penyesuaian harga BBM jenis Pertamax dikategorikan sangat terbatas. Faktor utama yang meminimalkan dampak kebijakan tersebut adalah karakteristik pengguna Pertamax yang bukan berasal dari sektor angkutan umum massal maupun armada pengangkut logistik barang. Purbaya juga menjelaskan bahwa kendaraan operasional harian seperti armada angkutan umum serta truk logistik barang tidak mengonsumsi Pertamax sebagai bahan bakar utama, sehingga diproyeksikan tidak akan mengalami guncangan harga yang berarti. Pak, di sosmed ramai soal ajakan pada pindah ke Pertalite, Pak, untuk potensi beban anggaran tambahan subsidi. Gimana sih Pak hitungan Kemenq, Pak? Udah ada berapa Pak kira-kira Pak? Kita nggak hitung, tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax. Untuk yang motor kan tidak ada seperti itu ya Pak? Berapa persen Pak yang bakal pindah? Karena beberapa orang juga pada mau ngelihat My Pertamina nih mau Kita pindah. belum hitung, mungkin ditanya Pak Bahlil yang mengerti. Sebelumnya, kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara beralih ke Pertalite yang harganya Rp10.000. Hal ini pun berdampak pada antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 terjadi pada Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan mencapai Rp4.000. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga.
Tim Liputan iNews melaporkan. Berbanding terbalik dengan pernyataan Menkyu Purbaya, harga beras di pasar di Bandung, Jawa Barat naik hingga Rp1.000 pasca kenaikan BBM. Pedagang mengeluh akibat berkurangnya pembeli. Pasca kenaikan harga BBM, harga beras di tingkat pedagang kembali naik di Bandung. Kenaikan rata-rata Rp1.000 per kilogram untuk semua jenis beras hingga membuat para pembeli mengeluh akibat kenaikan harga beras. Sebelumnya, beras medium yang dijual dengan harga Rp14.000 per kilo kini menjadi Rp15.000 hingga Rp16.000. Sementara beras premium yang sebelumnya Rp17.000 kini menjadi Rp18.000 per kilogram. Untuk beras kualitas premium yang sebelumnya Rp18.000 kini naik menjadi Rp19.000 per kilo. Pemerintah kalau bisa mah jangan cuma jalan-jalan doang lah. Kalau bisa mah realitanya lah dan logika yang dipakai, jangan cuma hanya nanya-nanya aja. Ya istilahnya implementasinya di lapangan tuh harus benar-benar ada. Supplier kini lebih membatasi pengeluaran barang karena kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Harga kebutuhan pokok naik berimbas pada warteg, warung nasi andalan masyarakat menengah bawah. Pengunjung warteg makin sepi dan pembeli pun banyak beralih cari menu murah seperti paket 10 ribuan. Sudah sebulan lebih warteg yang buka 24 jam di Tangerang Selatan, Banten ini sepi pembeli. Pemilik warteg Ipin Budi Syarifuddin mengakui pelanggan warteg makin berkurang. Pembeli juga lebih memilih menu-menu sederhana seperti telur dan tempe atau beli paket nasi sayur 10 ribuan. Sementara untuk menu ikan dan ayam seharga 20 ribuan kurang laku. Ipin mengakui harga bahan pangan seperti beras, minyak goreng dan cabai makin mahal, membuat pengusaha mau tidak mau menyesuaikan harga menu makanan. Bahan plastik pun jadi semua naik. Beras, apalagi itu minyak pun sampai saat ini pun ya harganya masih tinggi. Konsumen tuh menanyakan paket 10 ribu atau enggak ya dia milih makan yang murah lah. Beda dengan apa yang dirasakan para pengusaha warteg, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa malah tidak percaya dengan fenomena sepinya warteg saat ini. Purbaya juga membantah penurunan omset warteg merupakan cerminan lemahnya daya beli masyarakat. Cari warteg yang ini memang jelek, mungkin 5 warteg. Tapi mungkin aja dia kalah bersaing, sana lebih bagus, pindah ke sana. Itu yang kita mesti hati-hati. Saya sih akan investigasi betul nggak seperti itu. Tapi kalau kita jalan ke kampung-kampung semuanya rame loh. Kemarin saya makan cabai hijau masih rame. Ayam cabai hijau loh. Itu jadi hati-hati menerjemahkan data. Purbaya yakin ekonomi RI masih solid dan tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi ASEAN. Tim Liputan iNews melaporkan.